Enggak, jadi kalau sebenarnya untuk tambalan estetik itu dia untuk biasanya sih gigi depan ya. Jadi misalkan untuk gigi depan yang patah, misalkan dia bolong juga bisa. Lubang, misalkan kayak bentuknya agak kecil, misalkan memang dari bawaan lahir itu bisa juga. Bentuk agak kecil maksudnya gimana tuh? Jadi biasanya kalau gigi seri itu kan harusnya kotak-kotak ya kan. Kita Oke, tahu benar. gigi kelinci kan. Iya, betul. Jadi kotak-kotak. Nah biasanya di gigi seri kedua itu ada beberapa orang yang memang bawaan lahirnya itu jadi agak runcing ada. Jadi dia karena suatu sindrom tertentu, jadi dia bentuknya kayak gitu. Nah jadi biasanya bisa ditambal estetik biar bentuknya sama nih kayak sebelahnya. Hai sahabat Orange, ketemu lagi sama saya Kamal Rashid di podcastnya Orange Dental. Sudah pasti di YouTube channelnya Orange Dental juga. Dan kita masih lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol soal kesehatan gigi dan keindahannya juga, serta seluk-beluk soal gigi deh pokoknya ya. Yang namanya juga Orange Dental, mau ngomongin apa lagi lo gitu kan. Dan seperti biasa di segmen Ask the Dentist kali ini saya sudah punya narasumber bersama kita di sini. Sudah pasti dokter gigi, nggak mungkin dokter bedah tulang, nggak mungkin dokter anestesi ya, karena ini Orange Dental. Sudah hadir di tengah-tengah kita Dokter Gigi Ratih Dwi Lestari Putri. Oke, halo Mas. Halo dokter, selamat siang. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dokter, ini nama depannya banyak sekali ya. Iya. Ratih Dwi Lestari Putri. Kita panggilnya pakai apa? Boleh Ratih aja. Dokter Ratih aja. Oke, baik. Dokter Ratih kalau boleh tahu praktek di Orange Dental di apa namanya? Cabang yang mana? Kalau aku di cabang Cawang. Cawang. Oke. Sudah berapa lama dok jadi dokter gigi? Sudah jalan tahun keempat sih Mas. Tahun keempat, oke. Dan di tema kali ini ya, buat sahabat Orange di luar sana yang lagi nonton, kita pengen bahas satu hal yang sebenarnya umum tapi nggak banyak yang tahu detailnya. Kita mau bahas soal tambal, ya. Betul, ya. Tambal, tapi bukan sembarang tambal, bukan tambal ban juga, tambal estetik namanya. Tapi dok, sebelum kita ngomongin tambal estetik, saya pengen tahu soal si penambalan-nambalan ini nih, karena buat orang awam kan taunya cuma dua sebenarnya. Tambal sementara sama tambal yang permanen. Iya. Ini kalau kita ngomongin ke estetik, dia masuknya ke yang mana? Kalau dia sebenarnya masuknya ke tambal yang permanen sih. Oh iya. Oh, berarti nggak bisa pakai untuk treatment tambal sementara. Nggak bisa. Jadi itu udah permanen. Jadi maksudnya ini untuk treatment tambal permanen. Terus estetiknya di bidang apanya sih? Emas atau ada kayak apa glitter? Jadi kalau senyum mengkilat atau gimana? Enggak, jadi kalau sebenarnya untuk tambalan estetik itu dia untuk biasanya sih gigi depan ya. Jadi misalkan untuk gigi depan yang patah, misalkan dia bolong juga bisa. Lubang, misalkan kayak bentuknya agak kecil, misalkan memang dari bawaan lahir itu bisa juga. Bentuk agak kecil maksudnya gimana tuh? Jadi biasanya kalau gigi seri itu kan harusnya kotak-kotak ya kan. Kita tahu gigi kelinci kan. Iya betul. Jadi kotak-kotak. Nah biasanya di gigi seri kedua itu ada beberapa orang yang memang bawaan lahirnya itu jadi agak runcing. Oh, jadi kayak gigi taring. Betul, tapi dia lebih kecil lagi sih daripada taring. Oh iya. Ada. Jadi dia karena suatu sindrom tertentu, jadi dia bentuknya kayak gitu. Nah, jadi biasanya bisa ditambal estetik biar bentuknya sama nih kayak sebelahnya. Enggak, sebentar. Kalau misalnya itu gigi lahirnya runcing kecil, ditambal berarti ditambahin. Ditambahin, betul. Oh gitu. Jadi tambal itu nggak cuman berfungsi untuk menutupi si lubang, tapi bisa nambahin volume. Betul. Jadi kalau baru tahu saya. Kecelakaan patah, misalnya itu kan tinggal separuh nih giginya setengah, itu juga bisa ditambahin pakai tambalan itu. Oh ini kalau di mobil mah bengkel dempul dok. Ya kan maksudnya, ya kan bener ya. Betul. Jadi nambahin body, abis itu dijahit dulu, diamplas sampai gak kelihatan. Jadi kayak nggak ada batasan sama sekali gitu ya. Oh gitu bedanya. Oke. Bedanya sama tambal biasa apa? Apakah tambal biasa juga dilakukan seperti itu juga bisa atau gimana? Sebenarnya kalau untuk prosedurnya kayak tahapan perawatannya sama ya gitu. Cuman tetap butuh dibersihkan dulu kalau lubang, terus ada pengaplikasian bahan-bahannya dulu sebelumnya, ditambahkan juga. Cuman memang kalau tambal estetik lebih fokus gigi depan sih yang kelihatan pada saat senyum sebenarnya. Kalau tambal biasa kan gigi belakang gitu kan memang dari
segi bentuk sama warna kan nggak perlu terlalu diperhatikan karena nggak kelihatan kan gitu sih sebenarnya sama. Yang aku tahu kalau tambalan-tambalan itu kan ada berbagai jenisnya juga. Benar. Aku lupa deh yang hitam ada kan yang kayak karbon itu ada ya kalau nggak salah ya. Ada, itu biasanya sih untuk gigi belakang ya. Graham. Betul, untuk gigi Graham tuh itu biasanya bahan tambalnya amalgam namanya. Amalgam. Jadi dia ada campuran besinya gitu sih. Tapi sekarang udah nggak boleh dipakai lagi. Oh, pantesan udah jarang sekali saya melihat kalau orang nganga tambelannya tuh warna hitam-hitam udah nggak ada. Sekarang semuanya udah putih. Udah putih semua sewarna gigi. Tapi yang putih pun aku jadi udah nggak bisa bedain yang mana yang temporer, yang mana yang permanen. Dua-duanya sama ya? Sebenarnya warnanya untuk yang temporary masih agak kelihatan sih Mas. Iya, kuning-kuning gitu, ada kuning-kuning dikit kali ya atau gimana? Iya, kalau itu biasanya kadang kalau temporary itu ada yang warna pink. Oh iya. Ganjen banget itu si tambelan ada yang warna pink. Ada warna pink. Emak aku soalnya lagi nambel sementara warnanya putih gitu, gak terlalu pink. Tapi aku request deh pink biar bagus. Pink, biar lucu. Bener, biar kayak K-pop kan, jadi bagus. Biar gemes. Oke, habis itu ada yang berarti sekarang cuma satu warna. Satu warna, betul. Untuk yang penambalan itu. Betul. Oke. Terus kalau misalkan kita ngomongin si tambal estetik ini sama tambal permanen, bahannya sama atau beda atau banyak banget sebenarnya di luar sana bahan-bahan untuk tambal gigi? Tambal gigi. Sebenarnya kalau untuk tambal estetik itu ada juga sih yang porselen kayak gitu. Cuman biasanya kalau itu ya harus dikirim ke lab dulu. Jatuhnya bukan tambal sih dia. Gitu. Dia apa tuh? Jadi ya porselen kan yang kita dudukin di WC ya, bahan porselen. Ya kan itu kan benernya sama kan itu? Iya jadi mengkilat lo men, keren lo. Jadi biasanya ya agak mirip sama veneer sih gitu kan. Veneer kita bahas lagi tuh. Bener. Itu soalnya hal yang berbeda lagi kan sebenarnya. Oke, berarti yang tadi aku tahu ada amalgam. Selain itu ada apa lagi? Ada yang sering dipakai banget sih komposit. Ya, resin komposit. Ini apa nih? Jadi itu yang biasa dipakai sih. Jadi untuk gigi depan atau belakang sebenarnya itu pakai itu juga. Cuman kalau untuk yang depan biasanya dicari yang warnanya mirip juga sama gigi sebelahnya. Gitu. Bedanya komposit sama amalgam apa? Daya tahannya kah atau kualitasnya juga beda atau gimana? Kalau komposit sih sebenarnya dia lebih ini juga sih, lebih gampang dimanipulasinya. Jadi maksudnya kayak dibentuk-bentuknya lebih gampang. Oh gitu. Terus kayak di polishing jadi mengkilat. Kayak gitu. Nah, kalau amalgam yang pertama sekarang kan udah nggak boleh dipakai tuh. Amalgam tuh yang hitam tadi itu kan, udah nggak bisa dipakai. Karena udah logam. Nah, kedua kalau si amalgam itu agak susah untuk dibentuk-bentuknya karena dia dalam beberapa waktu itu dia cepet kerasnya. Oh iya. Oke. Kalau untuk urusan warna, ini kan berarti misalkan nanti treatmentnya adalah dikasih tambal estetik itu, dia harus menyamakan warnanya dengan gigi sebelah-sebelahnya dong, biar nggak kelihatan dong. Tapi kan warna gigi orang beda-beda dok. Ada yang kuningnya kuning bener misalnya, tuh gimana nyamainnya? Biasanya sih kalau untuk bahan tambal itu kita ada shade-nya ya. Jadi dimulai dari A1, A2, A3. Oh, jangan-jangan dokter setiap rumah sakit ada kayak mesin Nippon Paint itu ya yang buat nyampur-nyampur warna. Iya itu. Ada gak sih? Gak ya? Gak kayak gitu treatmentnya ya? Gak ada. Jadi gimana biasanya itu? Sih kita cobain aja nih ditaruh bahannya di giginya kayak udah mirip nih ya udah dipakai yang itu. Atau misalnya kalau emang gak ada yang sesuai. Warnanya itu dari mana gitu maksud aku? Warnanya. Perwarnaannya itu dari mana gitu? Udah dari pabriknya sih. Jadi udah ada beberapa shade-nya, tinggal pilih aja yang paling mirip yang mana. Betul. Jadi biasanya kalau nggak cocok ya kombinasi. Kita pinter-pinter kita aja kombinasi. Yang penting kan semirip mungkin gitu. Apakah ada pasien-pasien yang saking kreatifnya, saya pengen ini agak kuning, terus yang sini agak-agak merah, ya, terus yang sini agak-agak grey, gitu. Ada nggak yang begitu? Enggak ada sih. Alhamdulillah ya kalau begitu. Aneh-aneh. Karena ribet juga kalau tiap gigi beda. Iya makanya kan jadi lucu, ya kan. Oke, kalau ngomongin ketahanan si komposit sendiri, itu kan tadi ngomongin soal gampang dibentuk. Betul. Kalau untuk ketahanannya oke dia atau gimana? Ketahanannya sih oke gitu. Cuman memang kalau untuk gigi depan ya ada treatment khususnya ya kalau dengan bahan itu gitu. Sekhusus apa sih treatmentnya seperti apa gitu? Jadi kalau misalkan setelah ditambal sih karena bahan komposit itu bersifat menyerap cairan gitu. Jadi gitu. Jadi nanti bisa aja dia berubah warnanya.
gitu. Jadi kan misalkan pas pada saat baru ditambal nih warnanya oke gitu ya. Misalkan kayak warnanya udah sama nih sama gigi sebelahnya. Terus tapi ternyata pasiennya suka minum kopi. Oh iya bener. Terus dia jadi menggelap dong kalau dia minum kopi kan warnanya. Iya, karena kan dia bersifat menyerap cairan itu tadi kan. Nah, terus ya itu berubah warna. Nah terus kalau misalkan untuk kekuatannya sebenarnya dia lumayan kuat. Tapi kalau misalkan sisa jaringan yang tersisanya itu sedikit, biasanya kan berarti yang kompositnya agak banyak nih. Iya, jadi penampangnya nggak sekuat seharusnya. Betul. Jadi mungkin kayak untuk gigit sesuatu kayak gigi depan sih sebenarnya masih bisa. Cuman mungkin untuk yang agak lunak, misalkan kayak kue basah yang agak lembek itu masih boleh. Cuman kalau misalkan gigit sate, terus misalkan itu harus gigit hati-hati. apel langsung dikrauk itu sih sebenarnya jangan. Kalau gigit suami masih bisa berarti? Masih bisa, agak empuk nggak tuh? Enggak tahu kan suami orang beda-beda ukurannya. Iya, gigit pasangan masih bisa ya. Oke. Gitu. Nggak, maksud aku dia itu berlaku aturan-aturan itu berlaku seumur hidup dia kah atau ketika baru awal-awal pasang aja? Sebenarnya sih lebih baik seumur hidupnya dia, karena sebenarnya kalau tambalan sih ya bisa bertahan 2-3 tahun bahkan lebih. Tapi kembali lagi ke pasiennya, kalau misalkan dia menggunakannya agak gerasak ya ibaratnya agak gigit yang keras-keras misalkan kayak gitu, berarti kan masa pakainya akan kurang dari yang tadi. Dan dia biasanya yang terjadi kasus-kasus yang dokter tahu apa? Patah kah? Patah sih biasanya. Patah ya? Patah sepatah-patahnya si tambelan itu? Biasanya sih awal-awalnya itu dia gripes-gripes dulu. Oh iya, kayak brodol dulu. Sedikit-sedikit. Oh gitu. Oke. Ribet gak sih bikinnya sebenarnya? Kalau untuk ribet, eksekusinya gitu, treatmentnya? tergantung dari kondisi gigi, tingkat kesulitannya. Jadi maksudnya kalau misalkan lubangnya itu kayak 2 sisi nih, samping kanan kiri, terus belakangnya juga, itu kan agak sedikit rumit ya, kayak gitu. Lebih gampang ketika misalkan tadi kan dokter sempat ngomong misalkan dia ada si pasien ini habis terjatuh atau apa gitu kan. Kalau terjatuh biasanya kan patahnya suka, ponakan saya soalnya jatuh patahnya rata dok. Betul. Jadi gigi susu hilang dua-duanya setengah gitu kan. Lebih gampang yang kayak gitu atau justru yang satu yang gigi kecil yang gara-gara dari lahir itu ada sindrom apapun itu misalnya? Apa sama aja sebenarnya kesulitan? Sama aja. Sama aja. Oh, oke. Berarti ini treatmentnya saya tinggal datang nih ke dokter gigi. Terus bilang mau nambel yang patah ini. Iya. Gitu. Terus diapain tuh abis itu? Diapain biasanya sih ya langsung aja nih kita cek dulu nih seberapa banyak nih yang hilangnya atau yang rusaknya. Nanti kalau misalnya memang kelihatannya kayak oke nih bisa langsung ditambal gitu kan. Karena kan gigi juga dia ada 3 lapisan ya. Kalau misalkan sudah sampai lapisan yang kayaknya udah agak lumayan dalam nih, terus ada keluhan ngilu banget misalkan kayak gitu, biasanya sih kita lebih rekomendasikan untuk sebaiknya ronsen dulu gitu. Panoramik ya? Boleh panoramik atau periapikal. Apa tuh? Nggak tahu saya. Kalau periapikal itu dia fokus di gigi yang mau dikerjakan aja gitu. Jadi misalkan gigi depan aja ya udah fotonya cuma segini aja hasilnya gitu. Sebentar, aku juga pengen nanya. Ini kan ada 3 lapisan tadi dokter bilang. Bukannya dia bentuknya kan kayak gigi kan? Bakalan jadi kayak gigi kan? Gigi betul. Terus ngaruh ke lapisannya tuh apa jadi maksudnya? Jadi kan gigi itu ada 3 lapisan. Ada email, dentian, sama pulpa. Oke, kalau patah kan hilang 3-3-nya dong. Ada kemungkinan cuma sampai dentin aja, atau ada kemungkinan bisa begitu? email aja, betul. Jadi masih ada sisa, tapi udah beberapa layer udah nggak ada gitu. Jadi bukan patah bener-bener potek gitu nggak? Sebenarnya iya patah potek semuanya sih, cuman kayak ada lapisan yang memang yang kayak udah mengarah mau sampai ke pulpa nih, misalkan kayak gitu. Jadi dilihat lapisan yang tersisa apa? Oh, oke. Kalau kasus yang pernah dokter tanganin seperti apa? Terakhir ini yang dokter ingat. Ini ada sih yang patah. Jadi dia sudah sampai udah mau mengarah ke ke pulpa juga sih dia. Pulpa itu berarti bagian yang mana sih? Bagian paling dalam. Paling dalamnya gigi. Oke. Terus? Jadi biasanya kalau kayak gitu ya kita coba untuk ronsen dulu aja gitu. Karena kalau misalkan sudah sampai lapisan itu, treatmentnya udah beda lagi nih, nggak bisa langsung ditambal kayak gitu. Jadinya ada tambahan treatment apa kalau udah sampai lapisan itu? Perawatan saluran akar terlebih dahulu. Masuknya ke situ, ke saluran akar. Oke. Biasanya yang datang ke dokter untuk tambal estetik ini lebih karena mereka
dalam tanda kutip sakit atau kecelakaan kah? Atau memang ada yang pengen dibikin bagus aja giginya, bikin ratanya bagus gitu misalnya? Sebenarnya sih sebagian besar karena lubang sih. Lubang ya? Karena lubang, betul. Jadi karena estetik kan, maksudnya biar tambalannya malu nih karena gigi depan gitu. Iya, Terus karena kelihatan kan. Iya, lubangnya tuh hitam-hitam udah agak lumayan nih gitu. Jadi pengen dibagusin dok gitu kan. Aku pengen ditambal gitu. Oh, rata-rata karena seperti itu ya. Berarti memang karena kebutuhan fisiologisnya si pasien, bukan. Iya. Jadi si tambal estetik ini namanya doang estetik, tapi bukan karena dia tanpa masalah datang terus aku pengen gigi taring aku ada tambahan apa gitu, nggak deh kalau kayak gitu-gitu nggak deh. Nggak ada sih, tapi paling yang estetik itu yang bentuknya kecil aja. Kalau itu kan kayak ya dari segi estetis kan agak kurang oke. Biar nggak terlalu timpang kan pas senyum kelihatannya, kurang jadi lebihnya pas gitu. Senyum sling gitu bagus. Iya, bagus rata gitu. Nah tadi sempat diomongin juga soal veneer gitu. Beda nih. Beda sih. Beda. Yang paling bikin beda apanya? Kalau untuk veneer biasanya tuh pasiennya ngeluhin karena giginya warnanya kurang putih. Ya kan, biasanya sih kayak gitu. Iya gara-gara biasanya ngerokok, ngopi gitu-gitu kan. Benar. Veneer tuh katanya ngambil lapisan gak sih atau iya kan? Iya kan bener kan, jadi kayak dikerok gitu kan? Benar. Jadi biasanya kalau untuk tambal estetik itu kan kebanyakan kayak ada memang dia patah atau retak atau misalkan berlubang atau bentuknya kurang oke tadi. Nah, kalau veneer ini sebenarnya kebanyakan sih memang kondisi giginya masih oke. Iya. Giginya masih bagus, cuman dia mengeluhkan warnanya aja. Jadi biasanya sih bagian depannya itu agak diasah sedikit, lalu nanti dikasih bisa veneer itu ada dua juga, ada yang direct, ada yang indirect. Kalau yang direct? Kalau direct itu dia prosedurnya hampir mirip dengan tambal estetik juga sih sebenarnya. Berarti dia nggak ngerok lapisan tapi nambahin atau gimana? Tetap dikerok sedikit. Tetap dikerok sedikit. Tetap dikerok sedikit atau diasah sedikit. Tahu saya. Ini bahasa tukangnya adalah di kafe. Ya, tahu pernah di kafe tahu? Kalau lu mau ngecat ulang rumah lu, cat lama dikerok dulu, iya kan? Iya. Biar nempelnya solid untuk si lapisan yang baru. Ih, nyata tuh cuma analogi kedokteran gigi ini tuh sebenarnya banyak kita lakukan di luar sana. Oke. Tapi kalau kasusnya misalnya orangnya sudah di veneer pakai tambal estetik nggak masalah juga? Atau malah nggak boleh atau gimana? Sebenarnya boleh aja sih, cuman sebenarnya kalau untuk veneer pun dia ada yang indirect juga kan. Nah iya, kayak yang indirect belum tuh, gimana tuh kalau yang indirect? Indirect itu biasanya nanti kita setelah diasah kita cetak lalu kita kirim ke lab. Oke, terus? Terus nanti bahannya juga beda, biasanya bahannya porselen. Kalau untuk yang indirect untuk veneernya. Oke. Berarti kalau kita lihat persamaannya sama si tapi kan veneer nggak bisa buat penambalan dong. Iya. Nggak bisa kan? Dia bukan treatment untuk nambel. Iya, betul. Dia treatment untuk mutihin doang sebenarnya. Dan ketika sahabat Orange udah di veneer, kalau emang ternyata bolong ya nggak apa-apa juga. Langsung tambal estetik gitu ya kurang lebih ya. Nggak ada pantangan sama sekali juga. Bukan berarti nggak dibolehin. Tapi ketika sudah melakukan tambal estetik, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dijaga. Itu salah satunya dokter bilang tadi nggak boleh gigit macam-macam. Nggak boleh gigit yang keras. Terus tadi dokter juga sempat bilang ketahanannya bisa 2-3 tahun. Lah kalau udah sampai umur itu apa yang harus dilakukan? Biasanya sih kita kan juga menganjurkan untuk check up 6 bulan sekali ya. Nah jadi nanti biasanya pada saat check up itu nanti sekalian nih tambalannya dicek juga. Kalau misalkan ada bagian yang copot kayak cuil-cuil sedikit ibaratnya itu nanti biasanya sih kita lebih menganjurkan untuk diganti yang baru tambalannya. Jadi nanti kita buang lagi tambalan lamanya terus nanti semuanya tambalan lama yang kita sempat itu dibuang semuanya. Nggak cuman kita tambal yang dikit-dikit keroposnya itu doang. Enggak, karena kalau misalkan kita cuma buang sedikit nih misalkan terus langsung tambal ulang lagi, yang dikhawatirkan bahannya nggak menyatu. Oke. Berarti sih kalau ngomongin bahan-bahan ini tuh emang cuman buat sekali pakai ya? Iya, betul. Saya nggak bisa nitip tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Dok simpenin bahan saya, biar ntar kalau saya keropos-keropos atau apa itu saya pakai itu lagi, nggak bisa ya? Gak bisa. Aduh sorry batin sahabat Orange. Kita harus mulai treatment dari awal lagi. Betul. Udah itu aja. Tanpa pantangannya. Jangan gigit yang keras-keras lagi. Sama makan atau minuman yang berwarna tadi.
Tapi berarti dia tuh sebenarnya masih bekerja terus ya, maksud aku. Aku pikir ketika dia sudah masuk menjadi tambalan gitu, nanti akan ada momen dia menjadi sangat amat permanen, sesolid gigi. Apapun yang kita makan atau minum tidak mempengaruhi warna, tapi enggak. Karena memang bahannya naturalnya dia itu bisa menyerap warna, betul. sedikit banyak berpengaruh. Betul. Oh gitu. Wah, kalau yang suka kopi gimana dok? Ya, biasanya harus sih dikurang-kurangin atau gimana? Dikurangin boleh, cuman kadang ada beberapa pasien kayak, dok aku nggak bisa ngurangin nih karena udah mesti banget setiap hari. Kayak gitu. Sekarang kan anak sekarang kopi semua dok. Iya, sehari harus satu ya. Sehari minimal loh itu satu. Bener. Terus mana kopi yang kita suka ini warnanya yang paling kontra sama gigi lagi kan? Bener, biasanya sih kalau itu aku nyaran kayak boleh paling minumnya pakai sedotan ya, jadi kan dia nggak kena bagian depan gigi, jadi dia langsung ke belakang. Atau mungkin setelah minum boleh kumur-kumur air putih atau minum air putih lebih banyak. Jadi maksudnya biar dia nggak netralisir, betul. Jadi dia nggak tertinggal di situ lebih lama. Iya. Atau dibungkus dulu lah pakai apa? Gini. Minumnya gitu biar dulu ya. Di cover dulu kurang lebihnya. Kalau kita lihat durasi, berarti dari mulai aku misalnya lapor ke dokter sampai akhirnya aku pulang dengan tambalan tuh berapa lama? Biasanya, untuk yang tambal estetik ya? Bener. Biasanya sih sekitar 30 menit sampai 90 Nggak menit. cepet. Lumayan Satu cepet. kali kunjungan doang? Satu kali kunjungan Dokter aja. ngeracik bahannya di klinik langsung? Kan dia tinggal bahan sudah jadi, jadi tinggal diambil aja terus ditempelin. Iya, maksud aku milih-milih warna yang shade-shade-nya itu pun langsung di situ. Iya betul. Oh, aku pikir Jadi dia udah bentuk udah standby pokoknya si bahannya itu ya. Udah bahan jadi itu, jadi udah tinggal ambil aja. Oh gitu. Oh iya. Kecuali yang harus dikirim ke lab. Betul. Kalau itu agak nunggu untuk labnya itu. Betul. Kalau misalnya ya berarti untuk masalah yang nggak perlu ke lab ya kayak gimana tuh contohnya ya? Yang ringan-ringan aja atau yang udah kelihatan dari luar? Bener. Biasanya sih kalau yang nggak itu sih bagian kayak patah setengah itu atau misalkan lubang kanan kiri, atau kadang biasanya kayak gigi kelinci tengah-tengahnya hitam tuh tengah-tengahnya. Oh, yang antara sela itu. Itu juga bisa ditambah. By the way ngomongin si sela-sela itu normal, sehat atau enggak sih? Kenapa? Kalau ada lubang-lubang kecil antara sela gigi itu normal atau itu sebenarnya bolong? Itu sebenarnya sudah lubang. Oh iya, Sudah lubang. karena naturalnya gigi nggak ada sela sama sekali. Maksudnya selanya ada kayak di antara ini tuh ada, tapi maksudnya lubang kayak hitam. Jadi kayak lubang, tapi kayak lubang jarum gitu dok. Itu juga berarti lubang ya? Iya, itu lubang ya. Dan itu bisa dipakai buat tambal estetik. Betul. Tambal estetik bisa buat geraham juga tapi. Biasanya sih kalau untuk itu tambal biasa. Tambal biasa aja. Kalau ngomongin harganya berarti lebih tinggi sedikit yang si tambal estetik ini. Iya betul. Lebih mahal sedikit. Lebih mahal sedikit doang ya sahabat Orange. Tapi yang pasti kan senyum lu jadi merekah kembali, gebetan lu jadi nyamperin lu lagi gitu. Kontrol rutin cuma butuh 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, betul. Sebenarnya itu kontrol rutin wajar ya untuk dokter gigi. Nggak perlu kita punya lubang juga, emang sebaiknya kontrol 6 bulan. Iya. Biasanya dikasih tahu kondisi gigi secara keseluruhan plus tambalannya juga. Kalau udah pakai tambal estetik ini, apakah ada treatment-treatment yang harus diwaspadai juga untuk treatment kesehatan gigi yang lain? Misalnya scaling jadi tetap masih bisa nggak? Scaling tetap masih bisa. Tetap masih bisa. Cuman dokter biasanya udah tahu kan, oh ini tambalan. Jadi mungkin nggak terlalu agak menekan di bagian itu karena takut. Akan hati-hatilah dia ya. Betul. Oh, oke. Tadi juga sempat dibilang soal ketahanannya ya, kurang lebih sampai 3 tahun sahabat Orange. Biasanya yang membuat mereka tidak sampai 3 tahun udah ancur-ancuran tuh tambalannya. Kalau dari kasus yang dokter udah pernah terima itu apa? Selain gigit yang keras-keras dan minum si kopi itu. Apa 2 itu aja? Biasanya sih 2 itu aja sih. 2 itu aja. 2 itu aja. Atau mungkin bisa juga sih karena pasiennya ada kebiasaan bruxism. Apa itu? Jadi dia kalau misalkan tidur, pada saat tidur dia giginya tuh kayak gertek-gertek. Iya tuh. Keluarga saya dia begitu. Ganggu sekali itu. Iya. Itu kan bikin juga, maksudnya gigi asli pun aja kan dia terkikis. Betul. Apalagi tambalan ya yang dia
bahan tambalan. Aduh, kalau udah kayak begitu beda dokter lagi tuh penanganannya. Lo harus benerin tidur lo dulu sahabat Orange. Karena lo udah bayar cukup buat nambal estetik, lo ancurin gara-gara tidur lo sendiri itu. Gitu ya. Iya dong, dokter nggak bisa nanganin itu dong, ya kan? Waktu urusan tidur itu. Biasanya untuk preventifnya aja sih. Jadi maksudnya biasanya kita menganjurkan untuk pakai night guard gitu. Oh iya. Ntar mimpinya tinju terus dong. Gak apa-apa. Mimpinya tinju. Iya. Tidurnya gitu. Oke. Itu dia tadi sahabat Orange ya. Jadi kalau untuk ngomongin tambal estetik sebenarnya aman-aman aja. Sekarang juga udah pakai komposit semuanya katanya ya. Udah nggak ada yang hitam-hitam itu. Dulu tuh zaman kita kecil atau zaman kita muda tuh jelek banget tambalan itu sebenarnya. Apalagi kalau kita lagi ngobrol agak-agak dekat gitu ya, begitu nganga kelihatan hitam-hitam itu apa sih gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang kita bahkan sudah punya bahan-bahannya yang bisa menyesuaikan dengan warna gigi kita masing-masing. Kurang lebihnya gitu ya Dak ya. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak buat sahabat Orange untuk khususnya si tambal estetik ini mungkin yang banyak orang awam belum tahu? Dari dokter sendiri, apa kita udah wrap up semuanya tadi atau gimana? Karena rata-rata orang kan nggak tahu nih, datang cuma buat nambel doang biasanya kan. Tapi sebenarnya mungkin ada orang-orang yang juga perlu diedukasi atau sahabat Orange yang perlu dikasih tahu juga, diinformasikan bahwa ini sebaiknya tambal biasa, ini sebaiknya tambal estetik gitu kurang lebih. Mungkin kayak gitu kali ya. Iya, biasanya sih kalau estetik ya gigi depan ya pasti jadinya tambalannya estetik lebih ke situ. Udah pasti begitu ya. Gitu. Cuman kalau misalkan kayak requestnya kayak dok mau gigi kelincinya panjang kayak gitu. Sebenarnya kita agak ada tuh. Iya suka ada yang begitu ya. Ada kan yang minta kayak. Tapi tetap dilayanin dong. Biasanya sih enggak ya karena tetap harus sesuai fungsi ya. Karena sebenarnya ini ibaratnya pengobatan. Betul. Ya, bukan kayak bedah plastik gitu kurang lebihnya. Bener. Jadi nggak bisa mau sepanjang apa gigi kelinci Anda mau makan wortel seumur hidupnya ngapain gitu ya. Jadi Bang pokoknya intinya tambal estetik ini emang untuk merawat gigi lebih sehat lagi dan beserta pantangan-pantangan jangan sampai dilanggar juga sahabat Orange gitu ya. Dokter Rati terima kasih banyak waktunya, luar biasa, edukatif sekali, terutama untuk tambal estetik ya. Sekarang kita udah tahu seluk beluk tambal estetik seperti apa. Kalau pengen di treatment sama Dokter Rati di Cawang berarti ya? Iya. Orange Dental di Cawang sahabat Orange. Oke kalau begitu. Terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini soal tambal estetik ya. Kita masih punya episode-episode berikutnya di podcast YouTube-nya Orange Dental tentu saja. Because everyone deserves to smile. Oke, saya Kamal Rashid pamit. Saya Dokter Girati. Bye-bye. Sampai jumpa.